Jadi pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang software pendukung simulasi bangunan. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Nathan, yang kedua ada Netanya, yang ketiga ada Sadifa, dan yang keempat ada Laurentius. Berikut soal yang akan kami presentasikan. Jadi, untuk soal A yaitu software development, terdapat 4 bagian soal. Yang pertama menentukan Earth Sun, di mana kita disuruh menentukan lintasan matahari pada lokasi tertentu. Kebetulan untuk kelompok kami, kelompok 8, kami mendapatkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Jadi di sini kami di bagian kanan atas sudah kami tentukan location panelnya, yaitu untuk latitude-nya di sini sudah kami cantumkan beserta longitude dan time zone-nya. Kemudian beginilah arah lintasan mataharinya pada kota Palu. Dan untuk jamnya bisa dilihat jika digeser ke jam 12.45 maka arah lintasannya bergerak ke sebelah kiri dan sebelah kanannya menjadi lebih gelap. Dan untuk untuk Earth Sun-nya sendiri, Earth Sun-nya sendiri bisa kita ubah di bagian kiri sebelah atas, yaitu heliocentric view. Jadi di sini gunanya untuk menentukan pada tanggal dan jam berapa si bumi ini memasuki musim-musimnya. Jadi contohnya seperti ini, kita tentukan date and time-nya, contohnya di 8 Mei pada tanggal, maksudnya 8 Mei pada jam 12.14, berarti arah buminya di kota Palu itu masuk ke musim autumn. Dan untuk sunrise-nya sendiri jam 4.54 dan sunset-nya itu jam 16.59. Jadi kita bisa melihat bagaimana musim-musim yang terjadi di kota Palu. Kemudian untuk nomor 2 yaitu sun path on map, kita menentukan lintasan matahari di sebuah map. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengatur settingan mapnya di sebelah kiri atas. Nah di sini untuk map kali ini saya menggunakan OpenStreetMap standar. Kalian bisa mengubahnya di sini sebebas mungkin. Kemudian kita atur geographic location-nya sesuai kota Palu. Dengan latitude ini sudah saya tentukan tadi, sudah saya ubah, dan longitude-nya serta time zone-nya kita ubah menjadi Bangkok ya. Nah, jadi arah mataharinya itu akan seperti ini dan bisa kita ubah untuk tanggal dan jamnya. Misalnya pada tanggal 10 Oktober di jam 9. Nah, mataharinya akan berada di bagian sini, bagian east. Begitu juga untuk tanggal-tanggal lainnya bisa kalian ubah sendiri. Bisa dikreasikan mau tanggal berapa, mau jam berapa. Dan jika kita ingin menentukan sun path on map di SketchUp kita, itu bisa. Untuk SketchUp-nya sendiri saya ambil modelnya dari 3D Warehouse SketchUp, kemudian saya download, dan kemudian saya masuk ke dalam aplikasi SketchUp. Kita tentukan dulu di bagian window, kita tentukan untuk model infonya, kita ke geolocation, kemudian kita set location-nya. Location-nya sini sudah saya set di Palu. Dan kemudian nanti akan muncul di bagian sebelah kanan di shadow-nya ini, bagiannya seperti ini. Oh ya, untuk mengeset shadow-nya kita buka di window, default tray, dan kita klik shadow. Nah, jadi di bagian shadow ini kita bisa tentukan misalnya di jam 1.33 PM ya. Dan di tanggal 28 April 2022, bayangan mataharinya akan seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat model kita di bayangan mataharinya itu seperti apa sih di tanggal ini dan jam ini, gimana bayangannya. Bisa kita ubah juga misalnya di jam 3. Nah, bayangannya akan seperti ini di tanggal 29. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk soal nomor 3 adalah dynamic overshadowing, di mana kami menganalisis arah matahari dan bayangan yang terbentuk.
Untuk model desain kami mendownload di website ini dengan format file OBJ. Dari diagram ini kita bisa melihat panah berwarna biru itu adalah arah matahari pada jam 10.30 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk tanggalnya tanggal 21 Maret 2022. Tanda panah ini menggambarkan sebuah arah matahari. Dengan arah matahari yang berasal dari sana, maka terbentuklah bayangan di arah samping kiri di sini. Oke, pada kali ini saya akan mencoba daylight vector. Ya, pada daylight vector ini terdapat diagram cahaya pada bagian sini, sebelah kiri tengah. Lalu juga ada sky distribution model. Pada sky distribution model ini kita bisa melihat pergerakan arah matahari. Oke, mari kita coba pada Kota Palu. Nah, ini merupakan data cahaya cuaca dari Kota Palu, Sulawesi Tenggara. Lalu di sini juga ada gridnya. Kita bisa melihat ini adalah seberapa besar cahaya yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu kita juga bisa menggantinya dengan model 3D ataupun dengan ini terdapat hitungan pada bagian gridnya. Lalu ada ini show grid point. Ini ada titik-titiknya seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat contours itu kayak tampilan untuk menampilkan seberapa banyak cahayanya dengan menggunakan contours ini. Bisa menggunakan line ataupun colors ataupun juga menggunakan bands. Oke, di sini terdapat menu. Kita bisa menggunakan daylight model untuk menambahkan jendela seperti ini. Lalu ada weather data. Ini data pada sebuah kota atau negara. Ada contohnya seperti London, Perth, New York, dan Singapura. Lalu kita juga bisa melihat simulasi pergerakan matahari di Kota Palu seperti ini. Kita juga bisa mengaturnya, mengatur kecepatannya, mau dipercepat atau diperlambat. Lalu terdapat model display. Ada radiance render, ada model data, ada useful date, ada useful time. Kalian juga bisa memilih lokasi lain. Caranya di sini, bagian kanan. Kita pilih map. Kita bisa pindahkan lokasi yang ingin kita tuju. Contohnya di Singapura. Kita bisa menggunakannya. Jadi data yang telah kita gunakan adalah data dari negara Singapura.
Dan kalian juga bisa mengubah-ubah mau melihat arah mataharinya dengan arah putaran mataharinya dengan manual seperti ini pada bagian dialect vector, pada bagian sky distribution model. Kalian bisa mengaturnya. Poin B yaitu free design. Yang pertama, create new study. Karena saya memilih daerah Palu, maka saya ketikkan Palu, Sulawesi Tengah. Lalu pilih residential. Create study. Lalu seasons. Palu merupakan daerah tropis, di mana warm to hot adalah dari hangat ke panas. Ini perkiraan cuacanya. Lalu ada architectural response. Lalu ada glazing ratio. Lalu ada shading. Berikutnya top lighting. Dan juga outside space. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.